Nah ini jadi peluang nih buat teman-teman. SEO nggak pernah mati. Itu sama akhirnya ketika orang bertanya, WordPress apakah WordPress sudah mati? Enggak, WordPress itu nggak pernah mati. Sampai sekarang pun semua ahli orang yang bisa expert di WordPress masih banyak bicara di freelancer di mana. Halo semuanya. Jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng salah seorang SEO expert. Asik. Dan kita akan banyak ngobrolin terkait dengan digital marketing dan peranannya dalam dunia bisnis kita, baik itu mau bisnis dari yang kecil maupun dari skala enterprise. Hadir bersama kita Mas Dimas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas Dimas ini salah satu pengusaha, salah satu orang yang memang berkecimpung sudah cukup lama di SEO, dan kita undang khusus kalian agar kalian bisa ngerti bagaimana kira-kira bisnis berjalan dan benarkah digital marketing itu bisa membantu bisnis kalian di luar sana? Oke, Mas. Oke, coba sebagai salah seorang yang sudah berpengalaman di digital marketing, digital marketing masih menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah bisnis kan, Mas, di era sekarang? Kunci kesuksesan salah satunya, ya. Kalau digital marketing kan sebenarnya dia turunan dari marketing ya. Nah, turunan dari marketing. Nah, marketing itu salah satu bagian dari bisnis. Jadi ya salah satu faktor yang memang menentukan juga. Tapi kalau dia marketingnya bagus, operasionalnya jelek, juga bisnisnya nggak akan bisa sustain, nggak bisa berkelanjutan. Cuma memang ini ujung tombaknya, apalagi di era sekarang itu sangat vital banget. Kalau nggak punya digital marketing sama sekali itu tinggal tunggu waktu aja sih. Oke. Menurut saya ya. Iya, memang kan banyak sekali orang-orang yang memulai usaha. Kalau misalkan itu bisnis konvensional kan kita harus buka lapak atau sewa toko dan sebagainya. Tapi sekarang karena adanya berbagai macam platform, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk setidaknya memulai suatu bisnis itu juga. Bagaimana menurut Mas melihat fenomena kayak gitu sekarang? Iya benar. Kalau dulu orang mau usaha itu kendalanya pasti yang jadi apa namanya, ini adalah modal ya. Yeah. Banyak orang yang punya modal yang bisa buka bisnis. Tapi sekarang dengan adanya era online, nggak cuma punya modal aja, cukup dengan skill ya. Skill modal nol sudah bisa, bahkan bisa sampai bikin pabrik itu ada. Luar biasa. Iya, sekarang udah banyak terjadi era seperti itu. Kalau buat orang-orang yang era di atasnya kita ya, mungkin nggak nalar gitu ke mereka, masa sih gitu kan? Oh, enak banget nggak pakai modal bisa sampai gede segini. Ya era udah berubah. Oke. Ya. Kalau itu bisnis konvensional, maka kita kalau ingin dapat hasil yang gede, maka modal pun juga harus gede. Tapi kan tidak. Kalau sekarang sudah jadi suatu hal yang relevan lagi untuk itu. Ya. Nah, berkaitan dengan digital marketing itu, Mas, di dalam bisnis itu, apakah penggunaan optimasi penggunaan platform itu menjadi salah satu kunci, Mas? Jadi misalkan kita jualan di Facebook, kita kan, atau di Instagram, atau di TikTok, itu belum bisa, bagaimana caranya kita bisa memberikan hasil, Mas? Karena memang kan selain dari banyak pengusaha-pengusaha yang memang berhasil dari yang berangkat dari platform itu, kan juga banyak yang miss atau merasa frustasi ya, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan di awal. Oh, kalau digital ini kayak ini si A, dia berhasil tuh jualan sampai ratusan bahkan miliaran omsetnya. Tapi di satu sisi ada orang yang memulai barangnya sama, tapi kemudian tidak bisa mendapatkan hasil yang sama, gitu. Itu gimana, Mas, melihat respon itu? Kalau menurut saya ya itu adalah bukan di masalah channel marketingnya. Ada orang sukses di TikTok, ada orang sukses di Facebook, ada yang sukses di YouTube, ada juga yang sukses melalui website dengan jalur SEO. Tapi dari
mereka yang sukses itu pasti ada kesamaannya, yaitu yang pertama mereka satu mulai dari nol, mulai dari bawah. Yang kedua mereka konsisten. Nah, masalah konsisten ini yang apa ya, 90% lah menurut saya itu orang-orang gagalnya itu di konsisten. Begitu sudah kepentok baru sekali, dua kali itu udah langsung merasa oh ini channelnya nggak bagus, nggak kuat gitu. Padahal orang yang sukses di sana itu mereka merintis minimal mungkin 2 tahun ya. 2 tahun pertama gitu omsetnya masih kecil, jualannya kecil, tapi dia nggak mikirin, dia lanjut aja pokoknya keep going aja sambil cari celahnya. Nah, suatu momentum terus dia langsung boom gitu kan. Nah, akhirnya dia udah membawakan hasil setelah puasa, tapi pas puasa ini banyak orang yang nggak tahan gitu. Banyak orang yang apa ya, stamina-nya nggak nyampe gitu. Iya betul. Stamina-nya nggak nyampe. Stamina ini bisa jadi stamina kesabaran, bisa jadi stamina yang dalam arti tenaga, bisa jadi modal juga atau waktu. Saya ngomongnya stamina. Iya, itu dalam satu ini ya, satu stamina. Nah, Mas, tadi Mas juga nyinggung berbagai macam platform tadi seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Apakah setiap platform tadi di kaitannya dengan digital marketing itu punya suatu spesifikasi tertentu nggak? Ini lebih ekspor kalau Facebook itu jualan ke pasar yang seperti apa, kalau TikTok itu ke pasar yang bagaimana, Instagram itu pasar yang bagaimana, atau semuanya dianggap sebagai satu yang sama aja gitu, marketnya sama. Ini saya jawab menurut mungkin pengalaman aja Yeah. sama hasil saya mungkin belajar selama ini. Jadi kan di digital marketing itu ada dua jenis apa namanya channel ya, satu organik, satu berbayar, paid sama free. Nah, free ini ada Google ya, ada Google, terus ada Facebook yang organik, terus ada Instagram, terus ada Twitter, ada LinkedIn ya, ini yang orang jarang pakai, terus ada TikTok ya, TikTok orang lain. Nah, yang berbayar, nah setiap platform yang gratis tadi ini juga mereka ngeluarin versi berbayarnya, versi iklannya. Jadi misalnya Facebook kita ada Meta Ads yang Facebook dan Instagram itu platformnya jadi satu. Oh ya. Nah, karena kan memang satu grup kan, betul, Facebook dan Instagram. Terus LinkedIn juga ada LinkedIn Ads. LinkedIn ada LinkedIn Ads. YouTube Ads juga ada, Google Ads juga ada. Ada platform yang gratis, ada yang berbayar. Nah, di sini kalau menurut saya kasih contoh aja, kayak orang-orang yang bermain di Google, di SEO atau menjual barang lewat SEO, rata-rata itu mereka itu barangnya yang bagus itu untuk B2B, jadi bisnis to bisnis. Nah, kalau barangnya misalnya kayak barang konsumer ya, kayak skincare, ya gitu. Mungkin dia jualnya di Google itu kalau melalui SEO atau Google Ads mungkin main partai, jadi kayak yang diiklankan distributor, agen gitu. Tujuannya apa? Tujuannya dia untuk mengakuisisi atau mencari agen-agen atau distributor di wilayah-wilayah yang belum ada. Oke. Jadi kayak saya mau ini nih meluaskan jaringan distributor di Sumatera gitu ya. Nah, akhirnya dia nembak keyword-keyword yang di kota-kota di Sumatera, gitu, distributor ini. Oke, jadi ini menarik Mas, karena kayak gini Mas, seperti yang kita diskusikan di kamera tadi, ketika kita membicarakan SEO ekspor, di mana saya bertanya kepada Mas Dimas terkait dengan apa menggunakan SEO itu masih jadi suatu yang relevan nggak saat ini melihat fenomena bisnis sekarang itu semua orang terlalu mudah untuk atau terpancing untuk membeli sesuatu itu dari sesuatu yang bentuknya visual. Kayak misalkan nih contoh foto misalkan, kalau di sosial media di e-commerce kan kita foto. Kalau yang di TikTok sebelum TikTok akhirnya TikTok Shop di ban kan orang dia melihat kayak semacam video gitu, orang bikin video dan sebagainya. Iya. Nah, dari tahun ke tahun tuh pembahasan ada satu jargon itu
yang bilang SEO is dead ya dari Iya. tahun ke tahun gitu, tapi kok nggak dead malah tambah meningkat gitu permintaan untuk tenaga SEO dan jasa SEO. Luar biasa ya. Nah ini jadi peluang nih buat teman-teman. SEO nggak pernah mati. Itu sama akhirnya ketika orang bertanya, WordPress apakah WordPress sudah mati? Enggak, WordPress itu nggak pernah mati. Sampai sekarang pun semua ahli orang yang bisa expert di WordPress masih banyak bicara di freelancer di mana. Yang lanjut mas. Nah, apa namanya, SEO is dead ya, masih nggak dead gitu. Nah, sekarang contohnya gimana sih yang dipasarin di SEO selain yang tadi apa namanya grosir tadi gitu ya? Iya. SEO itu sebenarnya gini, dia akan sangat terasa, yang selama ini saya alamin ya. Itu orang yang datang ke saya, dia yang sudah melakukan iklan, ya. Kemudian iklannya nggak jalan atau alias boncos, boncos gitu ya. Kok iklan kan boncos, berhenti dong. Iya. Nah, sedangkan orang yang udah merintis SEO-nya dari awal, terus udah jalan 1 tahun, trafficnya udah masuk, nggak diapa-apain 3 bulan itu trafficnya masuk terus, leads-nya, prospeknya masuk terus tanpa keluar biaya spesial pun, nggak diapa-apain 3 bulan itu masuk. Nah kalau yang pakai paid ya kayak iklan, itu iklannya dimatiin, trafficnya langsung zero, nggak ada biaya sama sekali. Akhirnya dia bingung, waduh nggak ada, ini kalau iklannya dijalanin, di running rugi. Kalau nggak di running, ini tim nganggur loh, nggak ada traffic, nggak ada penjualan. Kalau timnya sedikit nggak apa-apa, kalau banyak gimana? 100 orang gitu. Nah, kalau yang dia memulai dari SEO ya, atau dia melakukan bersamaan SEO-nya dibangun, ketika dia melakukan iklan berbayar ini dia stop, ini akan mesti terus jalan. Trafficnya jalan terus gitu. Jadi mau sambil nggak diapa-apain juga, ketika trafficnya udah masuk ya udah masuk terus. Jadi long term banget. SEO itu kalau di digital marketing itu ini istilahnya nggak teknis ya. Dia belajar. Apa namanya, ROI-nya itu paling tinggi. Kadang-kadang kalau yang ROI-nya dia setahun, SEO bisa berkali-kali lipat gitu, karena long term. Kayak kita kalau nanam pohon, awalnya kan kecil kan ya kecil aja, tapi kalau kita pupuk terus sampai dia jadi pohon gede udah berbuah, ya udah berbuah terus, nggak usah diapa-apain, nggak usah dipupuk, nggak usah ini, udah buahnya kan ada terus, matang-matang sendiri, kita tinggal petik. Itu paling gampang kayak gitu sih kerjanya itu. Karena brand itu sudah jadi gitu ya. Ya, karena traffic organiknya udah jadi, orang harus ini. Saya nggak bilang SEO lebih baik daripada channel yang lain, tapi salah satu kelebihannya SEO itu adalah secara long term dia akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada channel yang lain, karena dia organik bisnisnya. Make sense mas, apa yang mas sampaikan tadi, karena kebetulan kita juga memulai, ada bisnis yang kita mulai dengan cara menggunakan optimasi untuk membangun brand itu dengan melalui Google Ads atau Ads yang lain, Facebook Ads atau Instagram Ads. Ada kemudian juga bisnis yang kita mulai itu tanpa menggunakan Ads, dan itu memang akhirnya seperti yang mas katakan, orang yang sudah tergantung dengan dengan Ads tadi, begitu biayanya udah habis, costnya habis, ya sudah dia akan bandel di situ. Sementara yang lainnya asal kita bisa terus keep engage dengan si calon orang-orang yang memviews website kita, dia akan tetap hidup gitu. Nah, mas terkait dengan adanya SEO ini juga, mas tadi bilang bahwa SEO itu lebih cocok jika ini arahnya untuk B2B segmennya, atau bagaimana? Jadi begini, SEO itu nggak sekedar main kita ngejaring satu gitu di buat apa, tapi ada strateginya. Karena SEO itu turunan dari digital marketing, dan digital marketing itu turunan dari marketing. Jadi SEO itu pertama yang harus dilakukan adalah kita ngobrol dulu sama si owner bisnis ini tujuannya apa sih, goalnya atau mungkin saya mau perusahaan saya targetnya sekian gitu selama tahun ini gitu. Sekian itu sekian kunjungan atau sekian transaksi? Nah itu makanya terserah dari
dari apa namanya si pemilik bisnisnya itu gimana, dia mau goalnya apa. Kalau misalnya goalnya omset ya, goalnya omset, dia turunin ke marketing, divisi marketing kan. Direktur marketing, kamu target dari perusahaan adalah sekian gitu ya. Oke, sama direktur marketing kan nanti kan di review tuh satu misalnya oke, targetnya katakanlah 1M gitu ya, Ya, oke. 1M. Terus dia akan melihat di bawahnya, oh di bawahnya marketing saya ada digital marketing, saya ada distribusi, saya ada lain-lain. Nah, sekarang dia tinggal ngobrol aja ke apa supervisornya atau manajernya ini, ayo kontribusi berapa dari digital marketing? Kalau kemarin bisa sekian, tahun ini bisa nggak sekian gitu. Dari sana nanti diturunin lagi kan, dari digital marketing nanti oh dari SEO bisa ini berapa nih, dari ads bisa berapa, ini dari berapa. Oh, Nah, ini masih turun lagi ya ke SEO ya. iya. SEO akan pelajari produknya apa sih? Kalau produknya kayak misalnya punya Mas Adam ya, kayak aplikasi atau program ya, yang mungkin itu membutuhkan Nah, ini bukan sebut. membutuhkan apa namanya kayak konsultasi dulu kan, misalnya saya butuhkan gini untuk kebutuhan ini programnya kira-kira cocok nggak sama Oke, dia. oke, oke. Nah, SEO berarti akan menetapkan target itu mungkin berupa leads. Oh ya. Leads ya. Jadi gimana biar orang tuh sebanyak-banyaknya masuk gitu. Ya. Di WhatsApp atau apa. Dari SEO diarahkannya ke WhatsApp. Oh, oke. Konversinya Ya, konversinya ke WhatsApp. Nah, dari WhatsApp itu nanti silakan diukur si yang megang WhatsApp ini dia bisa closing berapa. Itu namanya apa ya? Kalau conversion rate ya, conversion rate untuk si customer service atau CS-nya tadi. Dari 100 WA bisa closing 5, berarti 5%. Oke. Conversion rate-nya. Terus strateginya gimana dong? Iya. Kalau misalnya apa namanya produknya kayak Mas Adam tadi, kalau dilakukan secara SEO, nah ini tetap tak kembalikan lagi ke marketing. Jadi ada namanya itu marketing funnel, kalau pernah dengar. Marketing funnel itu dari mulai yang di atas itu adalah awareness, terus habis itu interest, terus desire, baru action. Funnelnya kan kayak piramid gitu kan. Yang paling bawah itu conversion. Yang pertama adalah awareness, gimana caranya orang itu tahu dulu kalau bisnis kita itu ada. Oh, kita nawarkan ini gitu. Nah, ibaratnya kayak gini. Awareness itu kita kan lagi, misal kita lagi buka toko di sini, tapi di dalam gang. Di dalam gang kan. Yang ramai di mana? Di perempatan jalan raya ini. Nah, gimana caranya awarenessnya? Ya berarti kita harus apa namanya jemput bola, kasih brosur, nempel brosur di sana. Supaya orang tahu dulu. Dia tahu untuk menginginkan awareness orang ya. Awarenessnya orang tuh tahu dulu. Targetnya supaya tahu. Setelah tahu, nanti mungkin dia akan coba lewat ya. Masuk ke gang lewat mana sih tokonya, tapi nggak beli, masih belum beli. Nah itu udah interest. Nah setelah dia lewat melihatin loh kok ada promo gitu ya. Kok ada promo hari ini 100 orang pembeli diskon 50%. Masuk lah dia ke toko. Masuk ke toko dia kan masih lihat-lihat barangnya. Nah, di situ akan deal sama si penjaga tokonya, dia mau beli apa gitu, atau cuma lihat-lihat. Kalau misalnya si penjaga toko ini ditarget berarti ya harus beli sebanyak mungkin. Jadi orang tahu dulu, setelah itu orang datang. Next. Nah, itu marketing funnel ya. Tapi SEO juga pakai kayak gitu. Kalau misalnya pakai keyword yang langsung jualan, itu kasusnya program aplikasi tadi, berarti kan kayak apa programnya tentang apa? Misalnya rumah sakit gitu. Program rumah sakit. Maka keywordnya adalah program rumah sakit terbaik gitu, program rumah sakit murah, program rumah sakit apa namanya, bahkan program rumah sakit gratis itu ya. Kalau free trial kan Itu bisa itu keyword conversion nih. Tapi biasanya di sana persaingannya akan ini karena lebih luas lagi. Banyak yang iklan di sana biasanya. Berarti paham. Trafficnya nggak akan gede, trafficnya akan sedikit. Keyword conversion juga trafficnya sedikit. Nah
supaya trafficnya lebih gede lagi, itu gimana? Berarti dibangun keywordnya yang awareness tadi. Misalkan kayak ada ini nggak, kira-kira edukasi seputar rumah sakit gitu ya, atau target marketnya siapa? Target marketnya misalkan dokter ya, Iya. dokter gitu, dokter pengen buka klinik gitu kan. Nah, terus mungkin dia mencari informasi SOP klinik gitu ya. Ya. SOP untuk klinik. Nah, kita kalau bikin konten tentang SOP untuk klinik, nanti yang terkait dengan artikel itu siapa aja? Berarti orang-orang yang di bidang kesehatan kan? Ya. Antara dokter atau mungkin dia investor, pengusaha rumah sakit atau gimana nah. Di situ ketika dia masuk, dia baca kontennya, terus dia lihat ini siapa sih yang bikin konten itu? Oh ternyata yang bikin kontennya adalah aplikasi a.com gitu ya, masadam.com gitu ya, misalnya aplikasinya ya. Terus dari Mas Adam, dari artikel itu ada diarahin lagi adalah mengapa cara memilih program aplikasi klinik yang baik gitu, atau ciri-ciri program aplikasi klinik yang cocok untuk dokter hewan gitu loh misalnya. Iya, oke. Ngawur aja ya. Iya, iya, dokter hewan. Nah, lebih spesifik lagi, Lebih cepat lagi ya. lebih cepat lagi. Dia diarahin ke interest, ini lebih mengenal lagi guys, dibaca lagi. Nah, habis itu dia akan diarahin lagi ke kenapa harus si pakai program Mas Adam.com. Karena nah di situ dia mulai ngomongin kontennya tentang benefit, tentang kemudahan dan lain-lain. Terakhirnya adalah diarahin ke halaman conversion, yaitu halaman checkout-nya. Checkout sekarang gitu, free trial atau untuk diskon gitu. Atau hubungi sales kami sekarang untuk demo gitu ya, selama 14 hari gitu. Nah itu kayak alurnya itu kan tetap dari marketing gitu loh. Ya. Jadi dari SEO itu dari mulai keywordnya itu pakai funneling itu, artikelnya juga pakai funneling itu. Di sini udah jelas kelihatan nggak sekedar ranking-rankingan kan? Iya, betul. Jauh lebih kompleks daripada itu. Gitu. Iya. Ya memang ini kesalahan orang juga beriklan tuh, kalau saya perhatikan dari apa yang Mas jelaskan itu hanya untuk meningkatkan awareness daripada masyarakat tadi. Jadi oke, orang sudah tahu terus selanjutnya what nextnya apa yang akan dijelaskan untuk memberikan interest tadi yang tadi Mas sebutkan. Kemudian akhirnya dia interest, cara buat cari tahu, dan banyak orang nggak bisa maintain itu sebenarnya. Karena dianggapnya kalau sudah beriklan maka beres. Orang tahunya digital marketing maka dia akan main ads sebanyak-banyaknya, tapi kemudian bingung caranya untuk membuat funneling seperti yang tadi Mas Dimas jelaskan. Nanti di akhir video ini akan kita kasih link di bawah kalau misalnya Anda mau konsultasi juga dengan Mas Dimas, kebetulan juga seorang konsultan ya di bidang SEO dan recommended banget karena sudah banyak yang menggunakan jasa beliau. Nah, oke Mas, kembali lagi juga ke situ Mas. Apakah berarti gini Mas, kalau misalkan mengandalkan dari apa yang Mas sampaikan tadi ya, jadi membangun sebuah brand atau bisnis itu kan paling tidak kita harus punya identitasnya dulu. Jadi seringkali orang memulai jualan itu karena apa ya, cuma ingin jualan aja tapi tidak tahu, bahkan tidak ngerti apa barang apa yang mereka jualkan, sehingga ketika mau konversi sampai ke tahap konversi pun jangan tahap konversi menjelaskan benefit apa aja yang didapatkan oleh pembeli ke produknya itu pun juga sulit. Nah, di dalam hal ini juga Mas, apakah itu juga berlaku untuk bisnis-bisnis lain, contoh makanan deh atau minuman yang sekiranya orang itu akan datang untuk membeli produknya atau menggunakan atau skincare tadi gitu loh. Apakah itu juga berlaku Mas? Funneling marketing seperti tadi. Berlaku. Kalau marketing funnel itu hampir ke semua produk, aspek bisnis, ke semua produk itu bisa diterapkan gitu. Ada beberapa, kalau produk yang memang kayak sembako itu butuh funneling lah, langsung aja hard selling itu udah
Pasti ada, tapi kan nggak ini. Karena itu kebutuhan pokok. Semakin mahal barangnya, semakin panjang customer journey-nya, Oke. itu maka akan lebih membutuhkan funneling, Oh gitu ya. lebih membutuhkan edukasi. Misalnya orang beli apa ya? Saya mau ngomong program SAP tapi nanti takut kan Iya. banyak Anu aja deh, makanan diet untuk diet gitu, multigrain. Nah, Ya sering muncul nih kayaknya di. Mau Saya harus mulai diet gitu kan. multigrain. Intinya kan memang healthy food ya. Nah, Ya udah nanti kalau di funnelingnya ngomonginnya kontennya ya seputar healthy food, terus habis itu seputar diet. Nah, di situ kan membentuk awareness-nya. Nah, setelah itu baru dikenalkan sama konsep makanan apa multigrain itu apa, Iya. baru dikenalkan sama brandnya. Oke. Terus kenapa harus dia pilih brand ini? Nah, Jadi tetap apa ya? bahan tadi itu tetap berlaku di semua jenis produk yang akan Iya. dijual ya. Ulang. Itu sebelum menjual sesuatu, kalau misalnya tahu konsep marketing funnel ini, dia benar-benar akan cara menjual itu akan beda. Gitu. Nah, contoh kasusnya itu adalah saya sendiri ya, saya kan juga ada usaha makanan ya, donat. Iya, oke. Oh iya. Donat. Nah, oke. Saya itu waktu pasar, target saya bukan menjual selain-lainnya. Oh, ini menarik. Oke. Tapi target saya adalah nyebarin kartu nama sebanyak-banyaknya atau mendapatkan kontak WhatsApp sebanyak-banyaknya. Oke. Karena dari hari pertama saya jualan itu, saya mulai itu udah saya save nomor tuh, saya save dari day one tuh. Kontak pertama itu mungkin teman-teman sendiri ya. Oke. Teman sendiri itu udah dikumpulin sampai sekarang mungkin laporannya anak-anak itu terakhir kontaknya 6.000 sih kayaknya. Oh, 6.000 nomor yang sudah di-save. Ya 6.000 itu. Nah itu semua organik ya. Ada mendapatnya 6.000 itu data customer. kontak customer. Kontak customer. Nah, kontak customer dari sana kan bisa di broadcast gitu, sekali untuk promo. Nah itu saya membuat sistem CRM ya. Oke. Simpel kan, maksudnya makanan ya. Iya iya. Makanan tapi kok kayak ribet banget gitu pakai funneling. Iya iya. Iya. Kalau orang nggak ngerti funneling, dia kan gini, oh ikut basar. Habis itu jualannya lakunya cuma dikit, terus dia kan oh apa basarnya ini nggak bagus, bagus gitu nggak Ah. seperti ini. Padahal di pasar itu rame gitu kan, pasar itu rame kan, trafiknya gede, tapi dia tidak bisa memanfaatkan traffic itu karena hanya memandang traffic itu dari konversi jualan. dari konversi jualannya aja. Dia nggak mengumpulkan leads atau prospek, nggak membangun kolam. Iya betul. Kayak gitu. Jadi bisnis apapun kalau dia mau pelajari marketing funnel, dia akan dari hari pertama kan membangun kolam gitu. Kolam kan ada kolam prospek, ada kolam customer kan. Iya. Kalau kolam yang prospek gimana caranya dipancing dipindah jadi ke kolam customer. Iya. Kalau customer gimana caranya dia beli lagi. Potensi lagi. Nah, Gitu. oke Mas, jadi memang yang Mas katakan jadi marketing funnel tadi itu bisa diaplikasikan ke banyak hal sebenarnya dan itu berlaku untuk berbagai macam produk juga. Nah, ini juga suatu gambaran yang baru ya kepada teman-teman yang memang berniat untuk scaling up, yang terutama yang scaling up ya, bukan hanya jualan dia punya barang terus kemudian jual barang laku ya sudah, tapi nggak punya keinginan untuk bisa what's next gitu. Cuma aja sudah laku ya sudah laku aja, tapi nggak tahu dia mau kemana terus kemudian atasannya apa. Nah Mas, apakah sebuah bisnis itu harus punya website sendiri kan atau bagaimana yang menurut Mas? Nah website, dalam hal ini website yang kata Mas tadi bahwa kita harus membangun awareness dan juga personal identity dari bisnis yang kita mulai tadi. Apakah harus website atau cukup dengan akun sosial media yang ada gitu? Oke, tergantung dari
apa namanya skala bisnisnya ya. Oke. Kalau misalnya skalanya masih warung gitu ya, warung kecil itu, kalau saya pikir sih nggak perlu. Oke. Belum perlu kan? Belum perlu ya. Website. Mungkin sosial media lebih perlu didulukan. Jadi ada prioritas. Tapi kalau udah skalanya kayak kopi, sebut merek ya, kopi kenangan gitu, Iya. atau McD, Iya. atau Oh ya sudah gede-gede yang kan. udah gede gitu ya, pizza itu wajib dong. Kebutuhan akan website itu sangat tergantung dari skala bisnis dan juga long term apa yang ingin dicapai oleh si bisnis founder tadi ya mas ya. Iya. Jadi nggak semuanya harus di Nah, saya punya klien nih, yang gimana? jasa duplikat kunci. Jasa duplikat. Duplikat kunci yang rombong-rombong kecil-kecil itu, tahu nggak? Oh iya ya, bikin jalan ya, bikin. Nah, itu pertama waktu kenal dia itu cukup surprise ya. Dia ngomong dia tertarik karena saya yang mendalami SEO, terus ternyata dia sudah punya 4 website. 4 website. Saya nggak bisa pikirkan jasa duplikat kunci kecil ya, maksudnya kok sampai 4 website ya, padahal dia cuma seperti rombong gitu gerobak. Ternyata dia gerobaknya ada 7 dan ternyata yang dia push itu adalah jasa untuk duplikat kunci immobilizer itu yang pakai chip. Oh, Itu sekali duplikat itu bisa 1 juta, 2 juta untuk mobilnya. Oke. Untuk mobilnya. Nah, dari sana baru pantas jualannya biasanya segini gitu. Target-marketnya adalah orang-orang yang memang Level. High level dan butuh banget gitu. Kalau misalkan kuncinya hilang atau bermasalah, dia akan langsung searching ke Google itu bisa duplikat kunci darurat 24 jam kan gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang kalau ada masalah googlingin, ada pengen cari sesuatu googling, nah itu dia marketnya itu ya. Iya, konversinya akan tinggi banget. Nah ini lucunya waktu itu ini klien ini kakak beradik gitu, sama bisnisnya. Sama. Artinya dia brandnya beda tapi sama jasa duplikat juga. Dan dia di Google itu bersaing gitu. Jadi di top 10 untuk keyword itu ada yang 3 website itu punyanya si adiknya, 3 website itu punyanya kakaknya. Nah, pas ngopi bareng kita bertiga. Ini handphone kan masing-masing nomornya beda. Iya. Artinya bahwa 3 nomor juga handphonenya itu gantian bunyi. Habis ini terima telepon luar biasa. habis itu ditutup, mungkin nggak deal atau dia masih nanya-nanya, orang yang sama nelpon ke kakaknya. Habis itu nelpon lagi ke adiknya. Orang yang nanya nggak mudah gitu loh. Ini kan masih tadi jaga ya kan. Iya. Ya. Oke, Akhirnya, ya itu akhirnya ya maksudnya istilahnya ngupling ya. Iya. Di Google di ngupling gitu. Jadi di halaman pertama. Kalau page 2 sekarang kan udah nggak ada ya. Jadi di scroll itu udah page 2 semua gitu. Scroll terus gitu. Kalau dulu kan masih ada top 10 itu halaman pertama, halaman kedua, 11 sampai 12. Sekarang udah ini out of infinite. Iya, Scroll. Nah, itu scroll. Nah, halaman pertama itu hanya 2 orang itu. Gitu. Dan selama beberapa tahun ya cukup awal, terus habis itu nggak kerja sama saya lagi sih, soalnya mungkin saya pindah dulu. Oke. Ini apakah tadi kan mas dari itu keyword kunci 24 jam itu apakah itu sangat spesifik based on location atau enggak secara umum lagi secara general selama di Indonesia selama masih Indonesia masih ya bisa based on location sangat spesifik sekali ya. Jadi kalau misalnya kunci itu misalnya saya search Google sekarang apakah dia akan mereference si yang punya tadi mas kira-kira? Iya, jadi kan global bisnis kan akan merekomendasikan yang terdekat ya. Misalnya kayak kita butuhnya urgent, kita butuh yang paling dekat supaya datangnya paling cepat kan. Jadi dia poin dulu ke atau enggak atau masa ini dalam itu identitas itu. Waktu itu sih nembaknya sampai ke level kecamatan gitu, misalnya jasa kunci rokok gitu ya. Iya. Jasa kunci
Iya, Mas, apakah iya betul betul. Waru 24 jam gitu kan. Dia dari masa di Waru atau daerah utara dia harus datangnya dari selatan gitu kan, lama kan, jalannya kan lama. Kalau ada yang dekat di sana kan yang dibutuhin kan yang dekat. Intinya kita juga membaca dari kebutuhan si customer ini, dia butuhnya apa sih sebenarnya, intensinya itu apa, niatnya itu apa, nyari apa yang terdekat atau termurah atau termahal atau terbalik. Kita harus bisa membaca itu, dan dari SEO baru ini keywordnya yang apa nih yang akan dioptimasi sesuai dengan itu apa. Jadi nggak ngasal oh ini trafficnya banyak maka ini keyword ini enggak. Saya dari nol bisa di kantor saya dulu itu di 100 juta lebih. Dicek di ini trafficnya nol. Tapi ada orang nyari. Karena memang itu lebih cara spesifik ya pencariannya. Sehingga brand yang tadinya nggak kenal kita optimasi dari awal, terus kita bisa masuk ke ranah pertama. Habis itu setelah beberapa lama tren dari brand itu naik, ya otomatis trafficnya juga naik kan. Kita udah ngapain duluan, kita tahu ini akan naik. Ya, kita udah ngapain duluan di sana, begitu ini naik baru masuk. Jadi ada unsur prediksi juga. Tapi kan prediksi itu forecast itu kan nggak sembarangan, tapi dia ya analisis tren dulu dari wah ini bakal naik nih atau ini. Kombinasi antara data yang ada, pengalaman sebelumnya, instingnya kita dulu. Oke. Oh ya, dan perlu diketahui juga kalau di sini kita nggak akan ngomongin teknis ya tentang SEO dari kita akan menjelaskan tentang pentingnya di transformasi digital marketing dan bagaimana SEO itu bekerja untuk membantu bisnis kalian scaling up gitu. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya teknis nanti kita sediakan kontak kalian kontak Mas Dimas di bawah ini di deskripsi box kita. Nah, oke Mas, satu lagi mungkin ini jadi penutup untuk episode kali ini. Kalau ini sebenarnya masih ada lagi lanjutannya dengan Mas Dimas karena Mas Dimas itu juga sekarang lagi coaching orang untuk ini kasih dengar dulu. Kalau mentornya sih masih dalam tahap negosiasi ya, cuman kelihatannya sih jadi karena memang butuh banget kontak saya urgent gitu juga. Tapi sekarang saya kebetulan sih ada klien gitu, klien pribadi yang saya pegang. Di Bali ada, di Malang. Ya, nanti ada yang mau tanya-tanya apakah dengan digital marketing dan bagaimana SEO bisa bantu bisnis kalian, atau kalian bahkan mau nembak tanya harga dan lain sebagainya, nanti langsung aja tanya ke Mas Dimasnya. Oke Mas, ini mungkin sedikit tips dan trik buat orang yang akan memulai bisnisnya, entah di bidang apapun misalkan. Apa nih yang Mas bisa kasih sebab Mas? Iklan. Betul. Nah, apa yang bisa kita berikan kepada para calon pengusaha ini untuk memulai? Pertama memulai dulu. Ini secara general ya? Secara general aja. Yang ingin memanfaatkan digital marketing karena mereka kalau harus sewa buku harus di pinggir jalan, sewa rumahnya aja berapa ya kan? Padahal kalian mau optimasi dulu, mengoptimalkan apakah produk kalian itu cukup bagus enggak di pasaran ya kan? Itu pasti itu yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu. Oke. Pertama sih ya kalau mau mulai ya mulai aja. Gak usah kebanyakan. Gak usah kebanyakan. Pertama mulai aja dengan sumber daya yang ada, mulai aja dengan produk yang ada, dengan kenalan-kenalan yang ada. Modal juga seadanya. Modalnya sebenarnya satu ya. Yang pertama itu mesti belajar terus. Belajar. Jadi upgrade ilmu terus. Dari mulai nol itu belajar jualan jadi satu. Besoknya bulan depannya jadi 2, 3, 4, tambah lama tambah pintar. Terus tambah lama jam terbangnya juga tambah tinggi. Ya nanti akan terjadi cara alami sendirinya. Saya pun juga
senang baca buku juga sangat membantu sekali, kayak buku bisnis, buku psikologi, buku seminar, workshop digital marketing, SEO dan segala macam. Terus kalau bisa itu punya mentor. Mentor bisnis ya? Mentor di bidang yang kita ingin pelajari. Misalkan kalau mentor jualan, kita lihat siapa nih yang jago di jualan. Orang ini saya nggak kenal gitu kan. Nggak kenal. Misalnya, tapi dia diundang atau dia ternyata buka seminar tuh. Nah, kami ikut workshopnya. Iya. Ikut workshopnya kenalan. Ada salah satu pengusaha di utara ini juga kan, dia bisa networking sama ilmiahnya karena memang dia jadi masuk ke mastermind-nya kan. Mentor itu akan benar-benar, karena dia udah di depan duluan, dia udah jalan duluan kan. Dia udah tahu lubang-lubangnya di mana, sehingga itu akan meminimalisir resikonya kita itu untuk jatuh lah. Jadi kita dibimbing. Kita nanya kalau misalkan masalah keuangan nih ya, masalah keuangan. Si mentor dengan pengalamannya pernah ketipu gitu misalnya, dengan partner atau dengan pegawai, dia bisa ngomong ke kita, kamu partneran sama orang, kerjasamanya jangan kayak gini, harus kayak gini, kalau enggak kamu akan ditipu. Itu tinggal nurut aja sama mentor kan terhindar. Enak banget. Nah kalau yang nggak punya mentor emang ya harus benar-benar alas sendiri, kayak ini itu mentor. Terus untuk masalah produk, kalau misalnya bikin produk kayak saya ada punya itu, saya berproses sih. Awalnya nggak sengaja, terus saya berproses, trial and error. Berproses trial and error. Setelah itu saya berproses untuk positioning di pasar. Positioning punya produk saya itu apa gitu yang kompetitor itu nggak bisa punya. Tapi itu nggak semalam 2 malam. Baru ketemu itu baru setahun itu baru ketemu. Saya kan awalnya kan donat ya. Iya. Donatnya itu hanya konsepnya mau bawa donat premium dari Surabaya dibawa ke Pamekasan. Itu pertamanya itu. Setelah itu muncullah permintaan untuk request untuk event ulang tahun. Untungnya waktu itu saya terima. Begitu saya terima, presentasenya ternyata sampai sekarang 90% adalah omsetnya dari sana. Jadi untuk event-event untuk event hadiah, untuk hadiah gitu kan, ada tulisannya. Karena akhirnya positioning saya udah bukan donat yang enak lagi. Enak itu udah nomor sekian. Iya. Kalau donat enak, semua donat enak. Cuman kan fungsinya adalah donat untuk hadiah, dan diferensiasi saya adalah bisa diproses darah. Untuk 15 menit. Betul banget. Karena ini pengalaman pribadi ya. Pesan ke adminnya Mas Dimas, saya pesan itu jam 4, setengah 5 saya ambil. Alhamdulillah jadi dan ready. Nah itu adalah positioning yang saya diferensiasi saya dari kompetitor yang lain, yang sampai sekarang alhamdulillah sih masih belum ada yang bisa ngajar. Ya. Kalaupun nanti ada yang bisa ngajar dan banyak, saya harus coba cari yang lain, diferensiasi lagi yang lain, harus berkembang. Kalau nggak gitu kan sama kompetitor berarti kita kesusul. Punya nilai unik lagi. Ini udah nggak ngomong enak kan? Iya. Enaknya nomor 4 gitu. Kalau ngomongin produk itu masih marketing 1.0. Iya. Kita sudah nggak ngomongin gitu. Jadi fungsi donat itu bukan hanya fungsi sebagai jam makan, tapi juga ada berubah ke bentuk yang lain sebagai gift, ulang tahun makan. Ulang tahun potong gitar itu potong donat. Diferensiasi itu yang positioning dan diferensiasi ini yang sangat penting, karena ini akan bikin bisnis kita long term ya, secara marketing. Ketika kita udah dikenal sebagai spesialis yang bisa begini, itu orang akan datang sendiri untuk nyari. Cuma di sana yang bisa kayak gini, cuma di sana. Itu orang akan datang.
Kalau bengkel di Pamekasan yang paling bagus mungkin ada yang di daerah Samatan. Kalau pakai promosi udah orang tuh mati-mati di sana. Iya. Karena mungkin spesialisnya ini terus cepet, terus belum lagi ada yang terjangkau. Iya. Murah ya? Iya, nggak mau murah, nggak mau murah. Nggak mau murah, nggak mau murah. Pun pun orang kalau sudah loyal kan, jadi loyal customer udah pasti akan datang. Iya, iya makanya itu. Iya itu sih mungkin sekedar Oke. sekedar tips. Oke, makasih Mas Dim, waktunya luar biasa banget. Terima kasih. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi di episode-episode yang lain dan kita akan tetap bawain untuk bantu teman-teman scale up bisnis kalian yang mungkin sekarang lagi gampang dan ragu untuk memulai. Sekarang kalian masih mulai aja dulu. Jelek di pertama itu memang hukumnya wajib, pasti jelek udah, nggak apa-apa, dimulai aja dulu. Yang penting konsisten dan disiplin. Akhirnya dulu Dimas juga masih pegang bisnisnya secara personal, sekarang sudah bisa lepaskan justru karena dilakukan secara disiplin, bukan karena autopilot. Jadi kita bahas di grup kita itu bisa kita bicarakan di kalian kesempatan. Oke. Oke, thank you. Terima kasih.